kita Mas Roy. Yuk. Yuk. Sama masuk Bu. Udah pakai edikar. Masalah ini belum ah. Belum ada. Siap. Kalau masuk pakai edikar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau datang dari mana? Lanjut. Lagi ya? Bang datang dari Jakarta. Apa? Datang dari mana? Ya, tadi mampir sebentar tapi nanti balik lagi. Terus kesini dalam bentuk dukungan ya? Ya, kan kita tetap membersamai dan insya Allah semua akan berjalan dengan lancar bersama. Ya. Sendiri bang? Sendiri? Kan banyak teman-teman. Siap. Tegar ya? Siap. Tegar. Harus tegar. Ya. Ayo. Jam berapa? Nggak ada ya telepon ya Mas. Ya. Nanti saya akan ke sana. Jangan kami Bang. Ada tiang. Bagaimana? Pak, boleh Pak? Di sini Pak. Boleh Pak. Di sini Pak. Dosa bentar Pak. Pak ada sabarnya Pak. Boleh Pak. Di tengah Pak. Di tengah Pak. Boleh. Silakan di setting dulu. Rapi yuk. Buat dia semua yang saat ini sedang dibacaan dakwaannya. Dan tadi kita sudah mendengar ya, dakwaannya kalau menurut saya banyak sekali yang dakwaan itu masih terkait dengan tersangka lain sebelumnya yang ternyata harusnya masih ikut juga terlibat di dalamnya. Ada nama Egy Sujana, banyak banget tadi ya, yang kejadian di kantornya Egy Sujana. Ada banyak unggahan dari dokter palsu itu ya, dari dokter Rismon Hasilansiani Pak, banyak banget ya, balik akademi itu akun-akunnya dia. Nah harusnya makanya dia tidak bisa kemudian mendapatkan RJ atau kemudian di SP3 bisa ya. Dokter Tifa memang ada beberapa, nanti kita lihat dan itu insya Allah tim penasihat hukumnya juga nanti akan berusaha benar. Tapi kalau nanti kita tunggu sampai pada sidang saya, dan sidang saya itu masih harus menunggu ya pra-peradilan yang ada. Tadi lihat kecil banget ya yang saya ada ya, dan tidak ada satupun unggahan saya. Tidak ada satupun unggahan saya pribadi. Padahal itu berkas perkaranya nanti materi gugatannya sama ya gitu. Jadi artinya dakwaannya juga bisa sama. Jadi insya Allah sekali lagi ya itu akan bisa menjadikan bahan yang sangat bagus nanti untuk pembelaan saya juga pembelaan Dokter Tifa. Karena apa yang terjadi itu sebenarnya adalah siapa yang munggah pertama itu yang jelas-jelas betul nanti harus diungkap. Tidak ada nama Dian Sandi yang saya dengar tadi ya, padahal itu jelas betul unggahan atau analisis Dokter Tifa ya, dengan analisis dia seorang dokter yang bisa melihat perbedaan antara dua mata dan sebagainya. Itu jelas-jelas itu keahliannya, dan itu dia dihasilkan dari apa? Dari analisis dia terhadap unggahan Dian Sandi. Jadi mungkin nanti itu akan menjadi bahan bagi kuasa hukumnya. Tapi sekali lagi saya dengan sangat tulus ya mendoakan agar sahabat saya Dr. Tifausia Tiasuma bisa tabah, bisa tegar dan lancar, dan terima kasih untuk semua teman-teman yang membersamai, termasuk ibu-ibu dan mak-mak dan juga bapak-bapak yang luar biasa, juga semua media, dan saya juga berterima kasih ya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah memberikan izin untuk siaran live streaming secara live, memang kecuali untuk saksi ya, karena saksi supaya mereka tidak saling mendengar apa yang nanti akan disaksikan. Tapi ya dah, kita hormati saja semua aturan yang ada. Jadi sekali lagi saya hadir di sini ya, ini ada tokoh media sosial lainnya namanya Mas Farloh, ini Farhan ini juga luar biasa yang juga datang. Jadi tunggu acara kami berdua nanti juga ada ya. Jadi artinya kita
turut mendoakan dan semoga ya doa dari kita sesama manusia itu dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Amin. Saya kira itu. Sendiri pra peradilan hari ini akan jam Ya, hari ini sidang pra peradilan saya, ya ini bukti dari kuasa Allah juga ya. Jadi harusnya saya sidang pra peradilan dengan mendengarkan pembuktian dari termohon atau Polda Metro Jaya itu tadi jam 9. Tapi kemudian tapi kemudian sidangnya ditunda sampai jam 1 karena apa? Karena memang mereka lagi mempersiapkan. Jadi itu aku tujuh yang tadinya saya sudah pamit bersama Dr. Tifa dan saya kemarin sempat bikin statement berdua dengan Dr. Tifa. Kami saling membersami, maksudnya saya mohon pamit tidak bisa hadir, tapi ternyata malah sudah digariskan lain, ya saya bisa hadir. Jadi itu aja ya, selamanya. Ya. Pra peradilan bukan, pra peradilannya terkait, peradilan penangkapan dan juga penahanan. Oke, itu saja dulu. Sampai jumpa nanti. Sekali lagi terima kasih. Sendiri atau ke advokat, tim advokatnya? Izin Yang Mulia, saya akan menjawab sendiri. Oh, silakan. Jadi, berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020, serta dalam KUHP juga sudah diatur tidak boleh melakukan langsung bereaksi terhadap entah itu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau apa yang terjadi di persidangan. Bagi pengunjung seperti itu, tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Intinya seperti itu. Hormati juga terdakwa sedang melakukan apa yang menjadi haknya akan diutarakan di sini. Jadi tolong dihormati ya. Silakan dilanjutkan terdakwa. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan begitu ya. Yang sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Ancam Pidana dalam pasal 32 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, 22 Juni 2026, Jaksa Penuntut Umum Marcelo Bella SH.MH, ditandatangani. Demikian Yang Mulia. Itu ya, terdakwa ya, sudah dibacakan dakwaannya. Apakah saudara mengerti? Sudah paham mengerti? Ya. Yang Mulia, izinkan saya untuk berkonsultasi dengan advokat saya. Silahkan. Yang Mulia, izinkan saya menjawab. Jadi secara bahasa saya memahami, saya mengerti. Tetapi secara substansi saya banyak yang tidak memahami. Begitu ya. Apa perlu dijelaskan lagi? Kalau bahasa kan paham ya. Betul. Berarti kan yang tadi dibacakan saudara mengerti. Intinya kan seperti itu ya. Mengenai isi materinya nanti ada ininya sendiri ya, mekanismenya sendiri. Nah, agar tidak bolak-balik nanti konsultasi dengan penasihat hukumnya, advokatnya ya, begini terdakwa ya. Dari yang dibacakan tadi dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun ya. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua ya, itu
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan gitu ya. Silahkan konsultasikan ke penasihat hukum advokatnya ya, silakan. Siap yang Jawab sendiri atau ke advokat, tim advokatnya? izin yang mulia, saya akan Ya. menjawab sendiri. Oh, silakan. Jadi, berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Tolong ya. Ini ya. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 serta dalam KUHP juga sudah diatur tidak boleh melakukan langsung bereaksi terhadap entah itu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau apa yang terjadi di persidangan bagi pengunjung seperti itu. Tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Intinya seperti itu. Hormati juga terdakwa sedang melakukan apa yang menjadi haknya akan diutarakan di sini. Jadi tolong dihormati ya. Silakan dilanjutkan terdakwa. Izin yang mulia, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan begitu ya.